Sitoplasma dan organel dalam sitoplasma. Organel sel merupakan komponen-komponen penyusun sel dan sifatnya hidup ya. Organel sel itu adalah bagian terpenting di dalam suatu sel yang memiliki fungsi untuk mengatur proses kehidupan di dalam sel. Organel sel itu terdapat pada bagian yang disebut dengan istilah sitoplasma. Organel sel sendiri itu terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, akan tetapi bekerja sebagai satu sistem yang mendukung proses kehidupan yang terjadi di dalam sebuah sel. Nah, sel itu adalah bagian yang paling kecil di dalam suatu sistem kehidupan makhluk hidup. Orang yang pertama kali mengamati sel adalah Robert Hooke. Nah, dia melakukan pengamatan pada sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana di tahun 1665. Yang kemudian pada saat yang sama juga, yakni Thomas Swan mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Kedua ilmuwan tersebut mengamati bahwa tumbuhan dan hewan itu tersusun atas sel-sel. Kemudian di dalam setiap sel tersebut ada komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup yang disebut sebagai organel sel. Ya. Nah, organel sel yakni merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah sel. Fungsi organel sel yang paling utama adalah untuk mengatur proses kehidupan di dalam sel. Organel sel sendiri itu terdapat di dalam salah satu bagian sel yang disebut dengan sitoplasma. Organel sel ini pun juga terdiri atas beberapa bagian penyusun yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Akan tetapi tetap bekerja sebagai satu sistem, yakni mendukung proses kehidupan yang terjadi di dalam sebuah sel. Nah, pada sitoplasma itu ada sitoskeleton, berbagai organel, dan vesikuli. Juga ada sitosol yang yakni berupa cairan tempat organel itu melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi dan perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sitoplasma itu tersusun dari beberapa komponen, yakni seperti ion, air sebanyak kurang lebih sekitar 85% sampai dengan 90%, bahan organik, enzim-enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme terdiri dari proses penyusunan atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme zat-zat garam dan juga nutrien. Komponen bahan-bahan yang dapat ditemukan di dalam sitoplasma itu disebut dengan sitosol. Nah, sitosol itu membentuk setengah cairan yang mempunyai fase encer atau sol dan fase padat lembek ya atau gel. Nah, fase sol dan fase gel ini itu bergantung pada aktivitas osmoregulasi pada sitoplasma. Osmoregulasi itu sendiri itu memiliki definisi, yakni pengaturan keseimbangan air pada makhluk hidup, yang mana makhluk hidup itu akan menyesuaikan kebutuhan air yang dikonsumsi ataupun air yang keluar pada tubuh makhluk hidup. Fungsi sitoplasma adalah untuk menyimpan berbagai macam jenis zat kimia yang dipakai atau digunakan untuk proses metabolisme sel, seperti misalnya enzim, ion, gula, lemak, dan protein, menjamin berlangsungnya pertukaran zat di dalam sel, menjaga berlangsungnya metabolisme agar tetap bekerja dengan baik. Sebagai tempat yang mana semua pekerjaan sel itu dilakukan, menyokong seluruh isi di dalam sel, sitoskeleton dalam sitoplasma itu mampu membantu dan menjaga bentuk sel dan mempertahankan organel-organel pada tempatnya masing-masing. Pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, sebagai perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel, mengisi ruang sel yang tak ditempati organel dan vesikula. Tempat berlangsungnya kegiatan pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia, misalnya proses pembentukan energi, glikolisis anaerob, dan sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida, membantu pergerakan unsur atau zat dari satu bagian sel ke bagian yang lainnya.